Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sartika selaku moderator dan pemateri pada presentasi kali ini. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Supardi. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai asal-usul dari tanaman kakao. Nah, sebelumnya kakao merupakan tanaman yang berasal dari hutan-hutan tropis di negara Amerika Serikat Tengah dan Amerika bagian utara. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang sebagian besar akar latarnya berkembang dekat permukaan tanah. Nah, adapun habitat asli dari tanaman kakao itu berasal dari hutan tropis yang pepohonan tinggi yang rindang dengan menaungi tanaman ini. Nah, dengan curah hujan dan kelembapan yang tinggi juga. Dengan begitu tanaman ini akan tumbuh tinggi yang kiranya berumur 3 tahun sehingga tanaman ini berkembang dengan ukuran mencapai 4,5 sampai 7 meter. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tanaman kakao yang dimana tanaman kakao mempunyai dua bentuk cabang yang bersifat dimorfos, yaitu autotrop yang dimana cabang di sini akan tumbuh ke atas, dan yang kedua plagiotrop yang dimana cabang di sini akan tumbuh ke samping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tanaman coklat atau kakao. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu pusat asal dari tanaman kakao. Tanaman kakao atau dengan nama latin Theobroma cacao berasal dari hutan hujan tropis di bagian Amerika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Penduduk yang pertama kali memperkenalkan dan mengusahakan tanaman kakao serta menggunakannya sebagai bahan makanan dan minuman adalah suku Indian Maya dan suku Aztec. Suku Indian Maya merupakan suku yang mendiami wilayah yang kini disebut Guatemala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardia. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya, yaitu pusat distribusi tanaman kakao. Amerika Selatan mendominasi produksi dunia sebelum periode 1919 sampai 1920 dengan produsen utamanya Ekuador dan Brazil. Afrika mengambil alih posisi itu pada tahun 1920 sampai 1921. Hingga saat ini andil 50 sampai 70%. Sampai periode 1976 hingga 1977, produsen utama kakao dunia adalah Ghana. Namun sesudah itu posisinya digantikan oleh Pantai Gading sampai saat ini dengan hasil produksi 1.250.000 ton, berada jauh dari produksi negara-negara lain. Sementara itu posisi kedua dan ketiga diperebutkan oleh Indonesia dan Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai klasifikasi dan morfologi tanaman kakao. Sebelum saya membahas klasifikasi dan morfologi tanaman kakao, nah di sini saya akan menampilkan mengenai urutan taksonomi tanaman kakao. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan slide di atas, di mana tanaman kakao itu diurutkan ke dalam kingdom Plantae dan divisi Spermatophyta, dan spesiesnya itu adalah Theobroma cacao L. Selanjutnya yaitu morfologi tanaman kakao. Nah, morfologi tanaman kakao itu ada batang dan cabang, ada akar, ada daun, ada bunga, dan ada buah.
Sedangkan klasifikasi tanaman kakao itu yang pertama yaitu adalah kakao criollo, merupakan kakao yang pertumbuhannya kurang kuat, daya hasilnya lebih rendah dan relatif gampang terserang hama dan penyakit, serta permukaan kulit buah itu kasar dan berbenjol-benjol. Yang kedua yaitu kakao forastero, merupakan kelompok kakao lindak atau buluk yang bermutu rendah atau disebut kakao curah. Karena pertumbuhannya tanaman yang kuat, produksinya tinggi dan masa perubahannya itu lebih awal, dan umumnya produksinya itu tinggi dan masa perubahannya itu lebih awal, dan umumnya diperbanyak dengan cara semaian hibrida. Relatif lebih tahan serangan hama, penyakit, kulit buah agak keras dan tetap permukaannya halus. Dan alur pada kulit buah itu agak dalam dan endospermanya itu berwarna ungu tua, dan proses fermentasinya itu lebih lama dan bijinya itu lebih pahit. Yang ketiga itu adalah kakao trianatoro, merupakan hibrida criollo dengan forastero. Dan sifat morfologi dan fisiologinya itu sangat beragam. Demikian juga daya dan mutu hasilnya. Nah, dalam tata niaga, kelompok Trianatoro ini dapat masuk ke dalam kakao mulia dan lindak tergantung pada mutu bijinya. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada hari ini. Selebihnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalasari Amril sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kakao. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kakao yaitu faktor iklim dan faktor tanah. Yang pertama yaitu faktor iklim. Lingkungan yang alami bagi tanaman kakao adalah hutan tropis. Dengan demikian, curah hujan, suhu, kelembaban udara, intensitas cahaya dan angin merupakan faktor pembatas penyebaran tanaman kakao. Faktor iklim yang relevan dengan pertumbuhan kakao adalah curah hujan tahunan dan sebarannya sepanjang tahun. Curah hujan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi mempunyai dampak negatif bagi tanaman kakao. Bila terlalu rendah, tidak tersedia cukup air bagi tanaman dan dapat menyebabkan stres dan kematian. Tergantung pada taraf kekeringannya. Sebaliknya, curah hujan tahunan terlalu tinggi dapat menyebabkan dampak negatif berupa erosi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tanah. Tanaman kakao menghendaki tanah yang kaya akan bahan organik dan pH sekitar netral. Bahan organik bermanfaat bagi tanaman khususnya untuk memperbaiki struktur tanah, menahan lengas, dan sebagai sumber unsur hara. Tanah dengan kadar bahan organik minimum 3% cukup optimum untuk pertumbuhan tanaman kakao. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu manfaat dan keunggulan tanaman kakao. Adapun manfaat tanaman kakao yang pertama yaitu kulit buah kakao dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak hewan ruminansia, berpotensi menjadi sumber bioetanol, sumber zat pewarna, pupuk organik maupun bahan baku pembuatan kompos. Kemudian manfaat yang kedua yaitu biji kakao merupakan bagian terpenting dari buah kakao yang dapat diolah menjadi cocoa liquor, cocoa butter, dan bubuk coklat yang dapat diolah menjadi beraneka ragam makanan dan minuman seperti es krim, biskuit, maupun cake. Kemudian, keunggulan dari tanaman kakao. Adapun keunggulan dari tanaman kakao yaitu yang pertama sebagai sumber yang kaya antioksidan, kemudian yang kedua menurunkan tekanan darah dan memperkuat aliran darah, kemudian yang ketiga anti kanker atau menghambat kanker, kemudian yang keempat mencegah atau mengurangi penyakit diabetes, kemudian yang kelima menjaga sistem kekebalan tubuh, kemudian yang terakhir mencegah terjadinya karies gigi. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.